Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Dikisahkan bahwa Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang ulama salaf, beliau ternyata beliau punya masa lalu yang kurang baik. Beliau dahulunya adalah seorang perampok. Tiada suatu malam kecuali pasti beliau akan menyantroni, merampok rumah orang-orang di kota Madinah. Sampai suatu malam, ya, yang biasanya beliau itu merampok dengan tenang, sukses, berhasil, lah kok malam itu ternyata beliau apes, tahuan oleh penduduk Madinah. Dikejarlah Fudail bin Iyad ini sampai dia berlari sejauh-jauhnya dan bersembunyi di sebuah perkebunan. Beliau duduk sambil ketakutan, khawatir ketahuan oleh orang banyak, ya, mungkin dipukul atau lainnya. Dan tiba-tiba beliau sayup-sayup mendengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Beliau pun merasa penasaran, ya, ini dari mana suara bacaan Quran ini. Lalu beliau berjalan mengendap-endap mencari sumber suara. Ternyata bacaan Quran ini dari sebuah rumah yang terpencil. Beliau dekatkan telinganya, ya, di tembok rumah itu. Ternyata orang itu sedang membaca surah Al-Hadid sampai di ayat yang ke-16. Ya, firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk agar mereka menundukkan hati mereka kepada Allah, ya, dan mengikuti apa yang Allah turunkan dari Al-Quran ini sebagai sebuah kebenaran. Tersentaklah Fudail bin Iyad ini, ya, ketika Allah berfirman, apakah belum sampai saatnya untuk orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya kepada Allah, untuk bertobat. Seketika itu dia mengatakan, ya Allah, aku berhenti, sudah saatnya, ya Allah. Ya. Maka ketika itu akhirnya beliau menuju masjid, sholat subuh, dan akhirnya beliau menyatakan tobatnya kepada Allah, kepada ulama yang ada di sana. Kemudian singkat cerita beliau berubah hidupnya menjadi seorang penuntut ilmu, bahkan akhirnya menjadi salah satu ulama besar. Jemaah rahimakumullah, ya, kisah Fudail bin Iyad ini seharusnya cukup menggugah bagi kita, ya, bahwa kapan kira-kira kita akan berubah, kapan kira-kira kita akan memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik, ya, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya. Bagi bapak-bapak yang mungkin sudah kepala 4 memasuki 40, berhati-hatilah. Ini saatnya kematangan pada usia kita. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, sampai ketika dia nanti sudah masanya di usia 40 tahun, qala
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, ketika dia sampai usia 40, maka hamba ini akan berdoa, ya. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan mampukanlah aku untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah keluargaku, keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi kalau orang sudah umur 40 tahun, kok dia belum mau berubah? Mau sampai kapan dia berubah? Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang kalau sudah umur 40 tahun tidak mau berubah juga, maka bisa jadi kemungkinan besar dia tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Menjadi su'ul khotimah bagi dia. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang terjadi di akhir masa kehidupan kita. Ya. Bertobat itu jangan menunggu kita sakit, ikhwan sekalian. Jangan menunggu kita bangkrut. Jangan menunggu rumah tangga kita berantakan. Jangan. Ya. Membaca Quran jangan nunggu nanti mata kita sudah rabun. Ya, sudah senja. Ya, saya teringat dengan kisah almarhum mertua saya. Beliau orang soleh. Beliau imam masjid, rajin ke masjid. Di masa senjanya, usia senjanya, beliau sudah tidak mampu lagi melihat Al-Quran dengan jelas. Beliau katakan kepada saya, tolong Bapak belikan Al-Quran yang paling besar. Quran raksasa. Alhamdulillah dapat saya Quran yang sangat besar. Tapi ternyata apa kata beliau? Kok nggak kelihatan ya? Masih nggak kelihatan. Bahkan beliau memakai kaca pembesar pun seperti sudah tidak jelas gitu. Ya. Dulu beliau ketika matanya masih sehat, beliau rajin membaca Al-Quran. Hanya masalahnya memang tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Nah sekarang beliau ingin membaca Quran. Sudah nggak jelas ya. Jangan kita ke masjid nunggu nanti sudah pensiun. Ya, kaki kita sudah tidak kuat lagi berjalan. Masya Allah. Sehingga kita harus sholat dalam keadaan duduk. Ya, padahal kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat itu adalah dengan berdiri. Kalau tidak bisa baru duduk. Kalau nggak bisa baru berbaring. Ya, jangan kita berubah, kita bertobat, menunggu waktu senja. Karena belum tentu kita masih diberikan Allah kehidupan sampai tua kita. Sedikitnya orang-orang tua yang kita lihat di sekitar kita menunjukkan ternyata memang banyak orang yang meninggal di usia mudanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.